Oke, salam, jumpa lagi di channel podcast Igria Siswanto. Malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan tamu dari Patu Palang. Cukup jauh melalui jaringan Zoom. Saya akan mengulik tentang kampung sekolah minggu. Selamat malam Mas Abdiel. Selamat malam Pak Igria, ketemu lagi. Senang sekali ini karena masa COVID ini kan semua stay at home gitu. Iya, mau nggak mau kita mesti kayak gini nih Pak. Ya, nah malam hari ini saya akan ngobrol santai aja tentang kampung sekolah minggu ya. Karena ternyata yang sudah kita planningkan di Jakarta, di Lampung, harusnya Lebaran kemarin. Ternyata sekarang ini Pak perjalanan. Kalau jadwalnya sekarang ini perjalanan Pak. Harusnya ya. Iya, perjalanan ke Lampung ini sekarang ini. Nah kalau yang di Jakarta sebetulnya sudah full bucket itu pesertanya itu 30. Iya. Nah, kalau yang Lampung memang belum di open pendaftaran waktu itu. Di Jakarta kita sudah prepare, sudah siapkan tempatnya, sudah oke. Nah, pendaftaran mereka sudah bayar semua, cuma ini juga apakah nanti uangnya mau dikembalikan atau kita buatkan gimana misalnya begitu. Teman-teman, malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Mas Abdiel. Ini ketua sekolah minggu ya atau ngurus? Enggak, ketua kampung sekolah minggu Pak. Ketua kampung sekolah minggu. Ya, kalau ketua sekolah minggunya hari ini berhalangan. Ya, oke. Nah, mungkin banyak teman-teman penasaran, belum tahu apa itu kampung sekolah minggu, di mana tempatnya, ya. Lalu bagi teman-teman yang sudah ikut pasti rindu suasana bagaimana dulu kegiatan kampung sekolah minggu, gitu ya. Nah, mungkin Mas Abdiel bisa cerita gitu. Kenapa sih kok dikasih nama kampung sekolah minggu? Ya, kampung sekolah minggu. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini awalnya berangkat dari rutinitas yang sudah terjadi selama ini di gereja kami, dan dalam rutinitas yang sudah terjadi dalam gereja, proses itu kami bertemu Pak Igrea. Pak Igrea ini bikin celutuannya, bikin kupingnya gatel. Nah ini kenapa kok nggak dibagikan? Kenapa kok situasi seperti ini tidak dibagikan ke orang-orang lain? Itu yang cukup memotivasi sehingga akhirnya lahirlah istilah kampung sekolah minggu. Nah, kenapa disebut kampung sekolah minggu? Karena kami berpikir bahwa di tengah situasi yang seperti ini, sekolah minggu itu harus mampu menjadi tempat pulang dari mereka-mereka yang mungkin sudah merasa lulusan sekolah minggu, sehingga mereka ketika kembali ke tempat itu mereka tetap merasa bisa nyaman, kemudian men-charge lagi semangatnya, men-charge lagi nilai-nilai yang tetap dipegang oleh kampung sekolah minggu, sehingga mereka punya kekuatan lebih untuk menghadapi dunia nyata. Nah, idenya seperti itu. Nah, tetapi kemudian ini semakin dipertajam bahwa kampung sekolah minggu tidak hanya untuk internal gereja kami, tetapi juga mempersiapkan guru-guru yang bisa melahirkan dalam tanda petik kampung sekolah minggu di tempat lain. Ya. Nah, kenapa kok diberikan nama secara khusus kampung? Karena kampung itu bukan bicara kampungannya, tetapi kampung itu adalah satu tempat yang sangat hangat, tempat yang tempat di mana ada orang-orang yang saling memperhatikan, dan nilainya dari dulu sampai sekarang akan selalu sama. Sehingga kampung itu menjadi sesuatu yang sederhana, yang dirindukan, tetapi dia punya nilai-nilai yang kuat, yang tidak termakan oleh kemodernan zaman, kemajuan zaman. Itu Pak. Ya. Saya sempat berbincang-bincang dengan Ibu Pendeta Steni Rawati. Jadi kampung sekolah minggu ini kan lahir juga tidak lepas dari
Aku Cinta Sekolah Minggu, kira-kira kan begitu. Ya. Nah, ini anaknya Pak. Anaknya ya. Ini anaknya Ya. CSN. Nah, ternyata saya juga diberkati banyak bincang-bincang dengan Ibu Steni bahwa ternyata visi itu tidak Tuhan berikan langsung brek begitu. Ternyata ada tahapan-tahapan dan kesetiaan itu ketika dilaksanakan maka visi itu akan terus bertambah gitu. Yang saya tangkap dari Ibu Steni. 40 tahun pelayanan yang dimulai dengan yang sederhana tapi setia, lalu Tuhan tambahkan visi lagi baru dan akhirnya lahir sampai kampung sekolah minggu, dimulai dari kelas biasa jadi 18 kelas, lalu melahirkan Aku Cinta Sekolah Minggu, lalu akhirnya menjadi kampung sekolah minggu. Ya tadi saya sudah berbincang-bincang bahwa di Aku Cinta Sekolah Minggu ini gurunya banyak sekali gitu kan. Kalau saya lihat di tempat-tempat lain orang kesulitan mencari guru sekolah minggu, tapi di Aku Cinta Sekolah Minggu ini orang berlomba-lomba gitu ingin ikut masuk, bahkan disaring gitu ya. Nggak gampang jadi guru sekolah. Ada pelatihannya Pak. Ya. Ada pelatihannya sekitar 3 bulan. Ya. Nah, oleh karena itu ketika saya pernah datang diundang main di sana, saya melihat, nah ini kok seperti dinikmati sendiri, makanya waktu itu kan saya lempar. Ini harus dibagikan gitu. Cuma saya juga surprise juga begitu tahu namanya jadi Kampung Sekolah Minggu, wah keren juga ya ternyata kan Kampung Sekolah Minggu gitu. Ya, nah Kampung Sekolah Minggu ini kan sudah beberapa kali kita adakan ini Mas Abiel. Ya betul. Ya ini sebetulnya kan kita mau adakan di Jakarta dan di Lampung. Nah, tapi kan karena kondisi COVID-19 karena Kampung Sekolah Minggu ini unik karena tidak gampang untuk diadakan di luar kan begitu. Betul, karena Pak, ada 2 keunikannya. Yang pertama selain materinya, yang kedua adalah prosesnya, karena mereka berkesempatan untuk menikmati suasana sekolah minggu di tempat kami dan sekaligus ada proses mentoring oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di ACSN. Bisa kasih gambaran nggak Mas Abdel? Perbedaannya Kampung Sekolah Minggu dengan pelatihan atau training yang banyak dilakukan lah kira-kira. Ya, jadi begini, kami melihat ada salah satu sisi yang masih belum tergarap dengan serius. Kemungkinan sih sudah ada, tetapi kami mau mencoba menambah atau menajamkan kepada karakter guru. Jadi bukan kepada skill dari guru, bukan kepada materi-materi yang harus diajarkan, tetapi kepada karakter. Mengapa kok hal ini penting? Karena seperti yang sudah sempat disampaikan yang tadi Pak Idria sampaikan, guru sekolah minggu ini adalah suatu pelayanan yang sifatnya maraton. Jadi bukan sprint 100 meter kelihatan hasilnya. Tapi ini bisa apa yang kita kerjakan sekarang betul-betul sepertinya bahkan mungkin bisa dianggap tidak berguna mungkin karena terlalu sederhana mungkin, karena anak-anak kecil mungkin, sehingga memang dampaknya baru sekitar 20 tahun yang akan datang. 15 tahun itu sudah cukup cepat untuk menuai hasilnya. Jadi kita berhadapan dengan satu pelayanan yang membutuhkan nafas yang panjang. Nah, untuk itu dibutuhkan karakter yang cukup kuat. Nah, kami bukannya berkarakter, tetapi kami oleh anugerah Tuhan sudah mendapat kesempatan bahwa guru-guru sekolah minggu itu adalah dulunya murid-murid sekolah minggu. Nah, ini salah satu poin yang penting sehingga mereka bisa bercerita dengan guru-guru yang kami undang untuk ikut pelatihan bahwa investasi yang cuma mungkin satu kelas satu murid pun itu tetap akan bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa karena satu orang itu satu jiwa. Ya. Nah,
Itu yang mau kami ceritakan, itu yang mau kami bagikan. Kenapa kok kami bisa sampai seperti ini? Sehingga akhirnya pelayanan sekolah minggu yang seringkali dalam tanda petik banyak dikesampingkan itu betul-betul bisa mendapat perhatian. Mungkin tidak harus gembala sidang karena memang prosesnya juga cukup panjang. Masing-masing gereja punya struktur sendiri-sendiri. Tetapi setidaknya setiap guru sekolah minggu yang hadir di kampung sekolah minggu, mereka akan punya komunitas dan akan dikuatkan bahwa hal kecil yang mereka lakukan saat ini dengan setia itu akan berbuah sesuatu yang besar berikutnya. Nah itu Pak. Jadi itu yang menjadi beban kami, sehingga kami mulai merancang materi terkait dengan hal-hal yang membongkar gambar diri guru, terus kemudian bagaimana guru ini betul-betul adalah seorang pelayanan yang secure. Kenapa? Karena kalau dia tidak percaya diri, karena sekolah minggu itu seringkali diremehkan, bisa jadi dia tidak percaya diri, itu akan ngefek ke muridnya. Yes. Nah seperti itu Pak. Ya, jadi dari beberapa peserta yang pernah ikut di kampung sekolah minggu, gitu kan, ya, kalau kita lihat di dalam kesaksian mereka di hari terakhir itu kan rata-rata itu menggaruk itu. Itu rata-rata kan sudah yang ikut kebanyakan kan sudah puluhan tahunan lah yang ikut di pelayanan anak. Ya. Seminar juga sudah, seminarnya juga sudah nggak bisa dihitung dengan jari lah istilahnya. Ya. Tetapi ketika mereka ikut di kampung sekolah minggu, nah mereka menemukan sesuatu yang belum pernah ada di tempat lain, karena mereka melihat tadi karakter tadi, contoh karena di kampung sekolah minggu itu kan satu peserta didampingi oleh mentor gitu setiap. Nah mentor ini sebagai teladan kan begitu. Betul. Jadi mereka sangat terkesan rupanya ketika mulai dari turun di pesawat, dijemput di bandara, sampai dilayani di hotel, hospitality, makan. Jadi kadang-kadang mereka justru dengan melihat guru-guru yang tadi sudah dimuridkan menjadi guru, dia akhirnya menjadi teladan saja, tidak usah banyak ngomong, itu malah justru banyak memberikan impact kepada peserta. Betul ya, itu salah satu yang memberkati banyak peserta itu memang Pak. Ya, nah itulah nanti yang tentu kita ingin terus tularkan kepada teman-teman. Nah kira-kira kalau misalnya COVID ini kan 1-2 bulan mungkin sudah mulai dibuka atau apa, ini kampung sekolah minggu kapan ini ada planning? Jadi gini Pak, kampung sekolah minggu itu kita adakan 2015 untuk angkatan pertama, kemudian 2016 dan 2017 untuk angkatan pertama juga, 2018 itu untuk angkatan digabung pertama ya. Seluruh angkatan pertama itu kita gabung untuk masuk KSM Jilid 2. Nah, kita rencananya tahun ini adalah KSM kembali ke Jilid 1 lagi. Jilid 1 nah, ya. Jadi kita ini sudah KSM sudah ke 4 kali, ini mau ke 5 kali, cuman ya, kondisinya tidak memungkinkan. Dana yang kami butuhkan juga cukup banyak, sehingga akhirnya biasanya yang diselenggarakan antara bulan Agustus sampai September, intinya sebenarnya kita mencari hari libur yang ada Jumat atau Sabtunya supaya minggunya bisa mengajar di kelas kami. Nah, cuman melihat waktu ini tidak memungkinkan di tahun ini untuk ada Pak. Jadi untuk KSM yang sifatnya proses mentoring, kemudian ada proses interaksi dengan murid-murid kami, itu tahun ini dengan berat hati terpaksa diadakan. Nah, cuma memang sempat seperti yang Pak Idria usulkan tentang kita coba pakai mini KSM. Nah itu yang mungkin masih bisa kita siapkan Pak, untuk rekan-rekan, mungkin ada rekan-rekan yang membutuhkan. Seperti yang pernah kita lakukan di
di Sulawesi Tengah di Toraja ya. Ya, Toraja. di Toraja dan di KSM. apa itu Pak satunya Pak? Di Poliwali Mandar. Ya, Poliwali Mandar. Ya. Ya. Mini KSM. Itu masih memungkinkan. Kita memang tidak memboyong satu tim penuh. Nah, itu keunikannya kampung sekolah minggu itu karena mentor itu. Jadi satu orang selalu didampingi mentor dari dia datang sampai pulang, bahkan sampai makan saja dilayani kan begitu. Nah, betul ya. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan di tempat lain karena kalau kita bikin di tempat lain kan bawa mentor 25 itu ya biayanya cukup besar. Iya, jadi kami memang lebih cenderung lebih enak memang kami mengundang teman-teman karena kami memang sudah komitmen untuk setiap tahun mengadakan. Nah, tetapi dalam proses perjalanannya kondisi-kondisi seperti ini mau tidak mau kami tidak bisa mengadakan. Nah, kami mengadakannya dalam 2 tahap, jadi KSM yang awal dan KSM yang tingkat lanjut. 2 itu. Ya. Jadi tetap kita standarnya pesertanya maksimal 30 ya. 30. Ya, 30 sampai 40 paling banyak. 30 sampai 40 ya. Ya. Ya, karena satu mentor 2 orang. 2 orang. 2 ya. sampai 40 maksimal. Itu baru mentornya, belum bagian yang lain kan, gitu. Iya, belum bagian acara, belum bagian nyiapin makanan. Ya, seksi persiapannya ini ya justru yang biasanya yang sibuk di luar di belakang layar ini ya. Iya, nah salah satunya itu Pak, ketua sekolah minggu kami itu dia Pak Freddy itu ya. Pak Freddy ya, jadi kaptennya kalau di luar. Ya. Oke, mungkin teman-teman penasaran di luar sana yang belum pernah ikut kampung sekolah minggu, ingin tanya gitu. Sebenarnya tadi kan kalau yang ikut rata-rata ya sudah pernah ikut seminar puluhan kali, ratusan kali gitu, tapi begitu datang ternyata dia mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, materi seperti apa sih yang digodok, diolah, atau istilahnya kalau ngomong kasarnya kayak bahasa sekarang itu apa, kurikulum ya gitu. Ya. Saya nggak mau nyebut kurikulum lah gitu, kayaknya kalau kurikulum terlalu jelimet. Ya terlalu jelimet. Ya bahan-bahannya atau materi yang disampaikan. Karena ada 3 hari kan yang kita bikin itu Mas Abdel ya. Ya, 3 hari. 3 hari. Hari pertama itu kita berbicara membongkar karakter dan paradigma dan mindset guru. Ya. Lalu hari kedua itu kreativitas ya, kaitan dengan kreatif mengajar, cara mengajar, melayani anak. Lalu, nah ini yang nggak ada di tempat lain, langsung praktek di kelas-kelas itu. Ya. Praktek mengajar di kelas-kelas. Ya, karena begitu mereka sudah dibekali. Nah kalau di tempat lain kan sudah ikut training, pelatihan gitu, pulang sampai rumah lupa biasanya kan gitu. Ya, ini di kampung sekolah minggu ini langsung di kampungnya itu langsung hari terakhir itu kita lihat. Jadi mentoringnya akan melihat. Jadi setelah mereka belajar, kemudian langsung praktek dari kelas janin ya. Kelas janin sampai kelas dewasa, kelas usia di atas 50 tahun. Itu di kampung sekolah minggu ada berapa kelas Mas Abdil sekarang? 18 sekarang? Ya sekarang sekitar 20 Pak. 20 ya? 20. Ya, karena ada nambah kelas janin tadi ya? Dan kelas kelas janin. Ya. Ya. Nah itu prosesnya itu kita dibantu juga dengan Bu Grace yang ngawal tentang materi-materi penyampaian. Ya. Jadi mereka harus belajar untuk menyampaikan secara kreatif sesuai dengan materi yang ada. Terus kemudian proses penyampaiannya itu secara random diperhatikan, dinilai oleh beberapa orang, yang salah satunya adalah Bu Grace, supaya
prosesnya itu betul-betul mendarat, sehingga ada catatan-catatan yang bisa dibawa pulang berdasarkan bukan teori tapi praktek. Ya, nah itu yang seru itu kan di hari talkir micro teaching itu. Ini ada yang pengen nyoba di kelas bayi, kayak apa sih ngajar sekolah minggu di kelas bayi, wah itu. Dan selesai keluar langsung keringetan, Mbak. Iya. Itu ada kelas opa-oma kan begitu. Ya, betul. Ya, ini menarik karena memang seharusnya di sekolah minggu kalau di luar negeri kan begitu ya Mas Abdel, seperti yang dilakukan di sekolah minggu toh. Betul. Pagi bagi kelas, nanti baru sore mereka ibadah raya kan. Ya, baru ibadah raya. Karena kalau kelas opa-oma itu kan kalau di sekolah minggu dia bisa tanya toh kalau nggak ngerti. Itu. Oh iya, nah itu yang bikin deg-degan. Pertanyaannya kan bisa muncul apa saja, kita tidak tahu. Walaupun topiknya jelas, tapi kan pertanyaannya bisa macam-macam. Saya lihat itu ada kelas mahasiswa, ada kelas opa-oma. Ini sekolah minggu gitu. Nah, mereka kalau di jemaat biasa kan cuma duduk manis mendengarkan. Ya mau dia hanya satu arah telan semua. Tapi kalau di kelas sekolah minggu kan, mereka bisa kritis, mungkin bisa memberikan masukan gitu. Itu uniknya ya kalau sekolah. Ada proses diskusinya lah, Pak. Nah itu sebetulnya secara tidak langsung juga ini proses pemuritan yang menguatkan iman dan pengetahuan dari jemaat ya sebetulnya. Sekolah minggu itu kalau ditangani dengan benar, ada kelas-kelas seperti di kampung sekolah minggu, itu kan pagi mereka bersama-sama dulu kan itu biasanya. Pujian nanti baru gimana? Ya, jadi urutannya mereka bersama-sama puji-pujian dengan seluruh usia itu, walaupun memang idealnya kalau emang Tuhan kehendaki nggak tahu kapan, kita sedang usahakan supaya dibagi dua. Tapi selama ini, sementara ini puji-pujian mereka bersama-sama puji-pujian mulai dari usia bayi dengan orang tuanya sampai usia tua. Kemudian setelah itu doa berkat dan mereka masuk sesuai dengan penggolongan usia masing-masing. Mulai dari bayi, kemudian balita, kanak-kanak, pratama, madya, tunas remaja, pemuda, dewasa muda, dan dewasa. Ya. Nah itu saya lihat mereka minggu itu semangat gitu. Pagi sekolah minggu, opa-oma, nanti sore ikut ibadah raya gitu kan. Ibadah raya, iya. Jadi mereka sudah membedakan. Jadi kalau proses sekolah minggu adalah proses di mana mereka betul-betul belajar sesuatu, menajamkan sesuatu, diskusi. Sedangkan proses di ibadah raya memang mereka khususkan untuk beribadah. Ya ini memang tidak gampang dilakukan karena faktor satu lagi tempat ibadah kan gitu. Lalu SDM-nya juga gitu kan. Tapi memang kalau bisa dilakukan seperti itu memang idealnya akan bagus gitu ya. Tapi kan paling tidak ada hal-hal yang bisa diadopsi dari kampung sekolah minggu buat teman-teman nanti kan di daerah nggak harus sama. Nah, kampung sekolah minggu ini kan sudah punya gedung sendiri sekolah minggu 4 lantai ya Mas ya sekarang? Kita nyebutnya 3,5 lah. Oh 3,5. 4, tapi 3,5. 3,5 yang terdiri dari 20 kelas ya tadi ya. Kemudian kurikulumnya juga izinnya tidak. Nah ini biasanya untuk sekolah minggu ini juga kesulitan dengan kurikulum ini Mas, dengan materi. Ya. Di kampung sekolah minggu, di Aku Cinta Sekolah Minggu, kurikulum yang selama ini dipakai, gitu. Yang baku misalnya. Ya. Jadi kalau kurikulum, memang dalam KSM itu kita akan menjelaskan gambaran umum tentang materi. Tetapi memang karena fokusnya lebih ke arah karakter, materi itu kita berikan benang merahnya. Nah, kurikulum yang kami pakai itu sama dengan yang di ACSM,
kurikulumnya yaitu menggunakan kurikulum punya penerbit Gandumas. Nah, dia mengawal kurikulum kita dari batita sampai pemuda. Nah, kemudian kita membuat kurikulum tambahan dari pemuda, dewasa muda sampai dewasa dan kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil dan kelas bayi, Pak. Maaf, ada dua. Kelas ibu hamil dan kelas bayi. Itu yang kurikulum tambahan kami. Yang sedang proses untuk merapikan itu adalah di kelas ibu hamil dan kelas bayi. Sedikit lagi sudah baku. Tapi yang memang paling baku itu adalah di batita sampai pemuda. Ya. Termasuk materi kepemimpinan, Pak. Itu sudah diajarkan di sini. Ya. Nah, sebetulnya saya lihat di kita kan pernah mentoring juga gereja di Sumba, tim Aku Cinta Sekolah Minggu kan beberapa tahun 2010 waktu itu. Ya. Betul. Nah, saya lihat teman-teman di KSM ini ternyata ada kreativitasnya bagaimana mengemas kurikulum itu baik dari dalam bentuk filing, kemudian menyusun cara pemakaiannya. Nah, ini mungkin nanti bisa di-share juga karena di banyak gereja juga pakai kurikulum yang diterbitkan Gandumas tapi jadi tidak rapi, acak-acakan gitu. Ya. Jadi mungkin seperti yang tadi Pak Ibra sampaikan, kami di sini menggunakan map dengan berbagai macam warna. Warna itu menunjukkan kelas dan usia ya. Betul, kelas dan usia. Nah, di dalam map itu sudah lengkap mulai dengan buku kerja sampai peralatannya, Pak. Jadi ada buku kerja, ada peralatan peraganya. Nah, cuman kami semakin berkembang karena dibantu Pak Igra juga yang tentang itu, Pak, ilustrasi atau peraga-peraga kreatif. Iya, yang bisa mendukung proses belajar mengajar itu menjadi lebih hidup. Ya, memang saya pernah diskusi dengan Pak Juminto kan, kita sharing dari berbagai kurikulum. Saya juga mengkoleksi beberapa bahan sekolah minggu, kurikulum, saya kumpulkan juga dari beberapa gereja. Ya, nah, saya lihat yang punya Gandumas ini setelah di filing dengan rapi berdasarkan kelompok usia, ditandain dengan warna, ini menjadi memudahkan guru gitu kan. Misalnya dia mau ngajar kelas balita misalnya, dia tinggal ambil map warna kuning misalnya kan gitu. Gitu. Di warna map kuning ini pelajaran minggu keberapa, tahun keberapa, bulan keberapa, di situ kan sudah ada gitu. Nah, itu yang tidak dipunyai di gereja yang memakai juga materi yang sama, Mas. Nah, itu yang saya lihat di kampung sekolah minggu. Itu kan buku, dia berbentuk buku lalu pretel-pretelan gitu kan alat peraganya. Nah, itu sehingga kalau ditaruh jadi apalagi kalau gurunya nggak tertib gitu ya, nggak disiplin, jadi acak-acakan jadi begitu. Ya. Nah, itu sebabnya Pak, kami memang sangat dibantu dengan pengurus sekolah minggu yang saya katakan tadi, Pak Freddy. Dia betul-betul menjadi administrator yang baik, bukan cuma bicara masalah data anak-anak sekolah minggu dan perkembangannya, itu terpantau. Jadi kami akan keluarkan di tahun ini rapot untuk murid-murid yang ada di sekolah minggu. Nah, selain itu memang beliau sangat membantu untuk menitipkan masing-masing map, kemudian kalau guru itu sudah pakai diingatkan, ayo dikembalikan. Terus guru itu harus setelah pakai harus mengembalikan sesuai dengan mapnya masing-masing. Jadi ada orang khusus memang, Pak. Kalau enggak, guru juga selesai ngajar sudah kadang ya lupa. Ya, itu kan harus dikembalikan seperti gambar apa gitu. Ya, hilang satu map aja sudah ganggu kan itu. Momen, Pak. Iya, betul. Terima kasih Mas Abdiel atas waktunya. Demikianlah bincang-bincang saya dengan koordinator Kampung Sekolah Minggu Kota Batu, Malang, Jawa Timur.